ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperkuat kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan juga keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan dan integritas di antara negara anggotanya. Dan terus, ASEAN ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan juga kemakmuran melalui berbagai bidang program kerjasama, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata. Group of 20 adalah forum kerjasama internasional yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, plus Uni Eropa. Forum kerjasama internasional ini bertujuan untuk menangani isu ekonomi global seperti stabilitas keuangan, perdagangan internasional, perubahan iklim, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi, jika ASEAN itu lebih bekerja sama di bidang sosial, ekonomi, pariwisata, politik, dan keamanan, Group of 20 ini mengedepankan kerjasama di bidang ekonomi. Mengapa dilakukan kerjasama? 1. Memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya bersama negara-negara dengan tantangan serupa di sektor perdagangan dan juga pembangunan. Tentu, ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam memajukan ekonomi dan memperkuat posisi negara berkembang dalam negosiasi perdagangan global. Kedua, meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Melalui ASEAN, Indonesia dapat membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kerjasama ini tentu membantu menjaga stabilitas dan keamanan kawasan melalui dialog dan juga kerjasama militer, serta pengolahan masalah lintas batas seperti konflik laut, terorisme, dan juga narkotika. Yang ketiga, peningkatan investasi dan ekonomi. Indonesia ini bisa menarik investasi asing dan mempromosikan perdagangan antar negara ASEAN. Misalnya telah membentuk pasar tunggal melalui masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut dengan MEA yang membuka peluang perdagangan bebas dan arus investasi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Kerjasama dalam forum regional dan internasional ini mendorong Indonesia untuk meningkatkan daya saing nasional, baik dalam sektor industri, pariwisata, maupun sumber daya manusia. Integrasi ekonomi dan persaingan sehat dalam ASEAN misalnya dapat menjadi dorongan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Yang kelima, menjalin hubungan multilateral. G20 dan ASEAN ini adalah platform untuk Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. Melalui forum multilateral ini, Indonesia dapat memperluas jangkauan diplomasi melalui transfer teknologi dan membuka peluang kerjasama baru dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau pola pikir manusia yang sering digunakan untuk memahami, menerapkan, dan memandang dunia di sekitarnya. Ini sama aja seperti kacamata yang memengaruhi bagaimana kita melihat dan memahami suatu hal. Nah, contohnya itu seperti kita memahami ilmu pengetahuan, ilmu budaya, dan ilmu politik. Selanjutnya, apa aja sih paradigma yang dibangun? Yang pertama, ada paradigma multilateral dan solidaritas global. Dalam Group of 20, Indonesia mendukung prinsip solidaritas global, di mana negara-negara berkembang bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam perdagangan dan pembangunan. Indonesia berupaya mempromosikan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dengan membangun konsensus di antara negara-negara berkembang agar suara mereka lebih diperhitungkan dalam kebijakan global. Yang kedua, ada paradigma kerjasama regional dan juga integritas ekonomi. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berpartisipasi aktif dalam menciptakan integrasi ekonomi regional melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Paradigma ini mendasari tujuan ASEAN untuk menciptakan kawasan yang stabil, damai, dan makmur dengan memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, dan mobilitas negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ada paradigma perdamaian dan juga stabilitas regional. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong dialog dan diplomasi sebagai solusi dalam menangani konflik dan masalah regional. Dengan paradigma ini, Indonesia memperkuat perannya sebagai mediator di kawasan, mempromosikan stabilitas politik, dan menurunkan ketegangan, terutama dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan dan penanganan terorisme lintas batas. Yang keempat, paradigma kemandirian dan juga ketahanan nasional. Dalam Group F20 dan ASEAN, Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan ekonominya dengan
mengurangi ketergantungan pada negara maju. Paradigma ini mendorong pengembangan ekonomi yang lebih mandiri dan resilient melalui kolaborasi dengan negara-negara berkembang, baik dalam hal perdagangan, teknologi, maupun sumber daya manusia. Yang kelima, ada paradigma pembangunan berkelanjutan dan juga kesetaraan. Indonesia juga membawa paradigma pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan lingkungan dalam kerja sama Group of 20 dan ASEAN. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga merata dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, selanjutnya ada peran dan keuntungan Indonesia di Group 20. Yang pertama, ada peran Indonesia di Group 20 yaitu menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu global termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keuangan. Nah, yang kedua, ada menjadi jabatan antara negara maju dan negara berkembang dalam isu ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, ada mengusung kepentingan regional Asia Tenggara di forum global. Nah, selanjutnya ada keuntungan Indonesia di Group 20. Yang pertama, mendapatkan akses bantuan dan dukungan dari negara maju untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, ada kesehatan untuk meningkatkan kerjasama investasi dengan negara-negara anggota di Group 20. Nah, yang ketiga, ada memperkuat posisi di Indonesia, punggung internasional sebagai salah satu ekonomi terbesar. Selanjutnya ada peran dan keuntungan Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN, yang pertama, memimpin integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mendorong perdamaian dan stabilitas regional seperti penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, aktif dalam isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan pengembangan sosial di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada keuntungan Indonesia di ASEAN. Yang pertama, memperoleh akses pasar yang lebih luas dengan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, mendapatkan aliran investasi dan peluang kerjasama ekonomi yang lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas keamanan regional yang mendukung perekonomian nasional.